Pemirsa masih di Speak Up Trans, masih dengan tema jelang debat pilkada dan akan berlangsung nanti malam. Dilanjutkan ceritanya, Kak Imelda. Ya, untuk nanti malam. Teman-teman yang di Bukit Duri tadi. Oh, oke. Jadi yang di Bukit Duri itu gini, warga itu waktu bertemu Mas Agus ketika bulan, kalau saya nggak salah November ya, Mas Agus turun ke lapangan. Yang dikeluhkan oleh mereka itu adalah pada saat terjadi penggusuran, itu artinya penggusuran itu kemudian merampas juga mata pencaharian mereka, karena mereka pedagang dekat Jatinegara situ. Kemudian juga keluarganya, akar keluarganya mereka berasal dari sana, sehingga pada saat mereka pindah yang dijanjikan Rusunawa itu, pada akhirnya mereka harus kos. Itu yang terjadi, dan itu yang Rusunawanya tidak ada. Iya, yang katanya ada kemudian mendapatkan rusunawa segala macem. Nah, pada saat itu akhirnya mereka juga harus kos juga. Itu poinnya. Dan ganti rugi dan seterusnya seperti yang dijanjikan mereka belum dapatkan. Itu aja. Itu RW yang kebetulan yang sudah memang digusur wilayah itu dan bersih gitu. Baik. Nah, kalau kita lihat begitu ya, mungkin kita juga tidak tahu begitu karena kita tidak ada di posisi Pak Ahok yang pada saat itu harus mengambil kebijakan dan lain sebagainya. Apakah juga Kak Edo juga bisa berbicara ketika memang posisinya tidak sebagai kepala pemimpin Jakarta begitu, maka bisa berbicara? Ya, saya kira kita semua tahu lah permasalahan Jakarta ini kan sangat rumit, sangat kompleks. Jakarta ini kota dengan segala macam permasalahan dari segi manusia, ekonomi, dan urbanisasi yang begitu besar ke sini. Itu masalah yang sangat luar biasa. Saya kira kalau kita lihat kemarin pun sebenarnya dari Bukit Duri itu, kalau data yang saya tahu 80%-nya sebenarnya sudah disalurkan ke rumah susun gitu. Sebenarnya seperti itu. Mungkin sebagian yang 20% yang mungkin dibilang tadi yang akhirnya nggak dapat tempat dan lain sebagainya, ya mungkin belum dapat tempat. Tetapi kalau saya lihat ya seperti tadi, ini kan permasalahan ibu kota. Tujuan memindahkan, saya sekali lagi bukan saya nggak mau pakai kata menggusur, karena bagi saya menggusur tanpa solusi. Karena kita tahu yang dilakukan oleh calon kita Pak Ahok dan Pak Jarot ini selalu direlokasi, dipindahkan setelah rusunnya disiapkan. Itu selalu begitu. Jadi bagi saya ya mungkin sebagian yang 20% masyarakat yang belum puas ini ya jadi PR mereka berdua untuk ke depan. Dan mereka masih harus dikasih kesempatan lagi untuk 5 tahun ke depan untuk membereskan semua masalah yang ada. Baik, nah untuk nanti malam begitu ya, seperti yang kita tahu bahwa gayanya Pak Ahok dalam menyampaikan jawaban-jawaban begitu dari pertanyaan ini dengan cara yang santai sekali, dan Pak Ahok seperti biasanya begitu, bahkan dengan menggunakan sindiran-sindiran kepada calon-calon lainnya. Nah, apakah gaya-gaya seperti itu juga masih akan terjadi nanti malam menurut Anda? Saya kira itulah manusia, lain lubuk lain pakam, apa manusia masing-masing dengan ciri khas masing-masing. Tetapi bagi kami ya itulah ciri khas beliau. Yang jelas kami lebih percaya kepada orang yang ngomongnya ceplas-ceplos, dalam tanda kutip dianggap kasar, tetapi hatinya baik sebenarnya, tujuannya baik, tujuannya itu tulus, tidak ada maksud untuk mencuri, tidak maksud untuk memanipulasi uang rakyat dan lain sebagainya. Bagi kami itu lebih bagus daripada kita harus ngomong baik-baik tetapi kita nggak tahu dalam hati yang nggak jelas. Bagi kami ya itu lebih penting lah bagi kami. Jadi menurut kami gaya Pak Ahok seperti begitu ya itulah gaya beliau, dan terbukti dari kinerja beliau dengan hasil survei yang terakhir baru keluar ini. Kita lihat bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat semakin naik kepada beliau sekarang. Baik, kalau dari Mas Agus seperti apa nanti malam? Kalau pasangan calon kami jelas mereka adalah pendengar dan pencatat yang baik dari gerilya lapangan yang telah mereka lakukan. Kemudian juga mereka konsisten dan mereka amanah pada apa yang kemudian menjadi aspirasi rakyatnya. Baik, kalau dari gayanya sendiri nih Kak Imelda, kalau kita lihat kan Mas Agus begitu ya, dengan cara penyampaian begitu yang lugas. Ya memang anak muda ya, anak muda dia setiap orang kan punya karakter yang berbeda. Dia lebih senang strike to the point, 1, 2, 3, jadi terstruktur juga karena dia juga memang adalah kita tahu lulusannya juga dari Harvard University itu untuk ambilnya di bidang untuk bidang yang berkaitan dengan kepentingan publik juga masternya. Nah kemudian juga kelompok Silvi itu pendidik, jadi dia nggak mungkin terbiasa dengan bahasa yang kasar begitu. Dan juga kemudian bahkan
apa namanya, seperti ya saya pikir orang akan melihat Tapi Kak mana yang Imelda bisa ada lebih juga dipercaya. begitu ya tanggapan-tanggapan yang masuk, tidak semuanya begitu kan, pasti ada tanggapan yang positif dan Iya. tanggapan yang cenderung seperti mempertanyakan, ini Mas Agus ini apakah memang meniru begitu dari cara berbicara sang ayah dan lain sebagainya, apakah memang ada influence ke sana? Enggak. Mas Agus itu genuine ya. Saya kira memang itu karakternya Mas Agus sendiri, dan saya pikir terobosan-terobosan mosing atau apa kan Pak SBY kan juga nggak mosing gitu loh kalau kampanye. Tapi saya pikir ini adalah karakternya Mas Agus sendiri gitu loh. Memang dia ada begitu banyak ide-ide kreatif, dan sebagai anak muda dia lebih banyak apa namanya, menyampaikan poin pikiran dan hal-hal yang menurut dia baik. Misalnya kalau untuk Jakarta misalnya ada Baik. yang ditawarkan seperti kedai Jakarta, itu adalah genuine dari Mas Agus juga gitu. Jadi Mas Agus adalah Mas Agus begitu ya, Iya. terlepas begitu dari beliau adalah anak dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Ya, Yudhoyono. Tentu banyak Kita masukan. lanjut nanti, Iya. kita harus jeda dulu sejenak, pemirsa. Speak Up Plus masih akan kembali untuk Anda usai jeda.